Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang hidupnya tersiksa, kemudian hidupnya berubah setelah bertemu dengan seekor harimau putih di hutan. Begini kisahnya. Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman Asia Tenggara, ada sebuah tempat yang hampir tidak pernah dijangkau oleh dunia luar. Desa ini terletak di kaki gunung yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh dengan misteri. Keindahan alam di sekitar desa itu menyimpan cerita-cerita yang tak terungkapkan. Salah satunya adalah kisah seorang wanita bernama Siti. Siti lahir dari keluarga miskin yang penuh dengan penderitaan. Ayahnya adalah seorang lelaki keras hati, penuh kemarahan yang tak terkendali. Sejak kecil, Siti sudah merasakan betapa beratnya hidup dalam cengkeraman kekerasan. Pukulannya, kata-kata kasar, dan sikap tidak peduli adalah bagian dari rutinitas sehari-hari. Ibu Siti, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Siti dari ayahnya yang bengis. Namun, ia tak pernah bisa melawan kekejaman suaminya. Ayahnya adalah orang yang sangat keras kepala dan suka memarahi tanpa alasan yang jelas. Meski hidup di bawah tekanan, Siti selalu menemukan pelipur lara di tempat yang sangat berbeda, hutan yang mengelilingi desa mereka. Hutan itu bukan hanya tempat pelarian, tetapi juga menjadi tempat di mana ia merasakan kedamaian meskipun hanya sesaat. Setiap kali ayahnya melampiaskan kemarahannya, Siti akan melarikan diri ke hutan untuk mencari ketenangan. Di sana, ia bisa merasakan sejuknya udara dan kedamaian yang tak bisa ia dapatkan di rumah. Namun, pada suatu malam yang kelam, ketika badai melanda desa mereka, segala sesuatunya berubah. Siti merasa tak mampu lagi untuk bertahan. Ayahnya baru saja kembali dari perjalanan kerja, dan dengan wajah yang marah, ia menyalahkan ibunya atas hal-hal yang bukan kesalahannya. Siti, yang melihat ibunya diperlakukan dengan sangat kasar, merasa putus asa. Ia merasa hidupnya seakan tak ada harapan, dan tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Saat malam semakin gelap dan badai semakin hebat, Siti berlari keluar dari rumah, meninggalkan ibunya yang sedang menangis di dalam rumah. Ia tahu bahwa hutan adalah satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Meski angin begitu kencang dan hujan terus turun, ia tetap berjalan menuju hutan yang jauh di belakang desa. Siti tak tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi yang ia tahu hanya satu, ia tak tahan lagi dengan penderitaan yang harus ia rasakan. Hutan itu, yang biasa terasa menenangkan, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Angin yang berdesir di antara pepohonan dan suara binatang yang terdengar semakin dekat membuatnya merasa semakin terasing. Ia terus berjalan, meskipun tubuhnya basah kuyup dan lelah. Namun, ketika ia memasuki bagian hutan yang lebih dalam, ia tiba-tiba mendengar suara langkah yang berat dan dalam, bukan langkah manusia, tetapi langkah dari makhluk yang sangat besar. Siti berhenti dan menahan napas. Suara itu semakin mendekat, jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut mulai menguasainya. Namun, pada saat yang sama, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman dalam suara itu. Ia merasa seperti ada yang sedang mengamatinya, seperti makhluk itu mengenalinya. Secara perlahan, ia menoleh ke arah suara itu. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di hadapannya berdiri seekor harimau putih yang sangat besar, dengan bulu yang berkilau di bawah sinar bulan. Harimau itu tampak anggun, namun sekaligus sangat kuat dan menakutkan. Matanya yang tajam menatap Siti dengan penuh kedalaman, seolah bisa membaca isi hatinya. Meskipun Siti merasa ketakutan, ada sesuatu dalam diri harimau itu yang membuatnya merasa nyaman. Rasanya seperti ada ketenangan yang menyelimuti dirinya. Harimau putih itu berdiri diam beberapa detik, lalu dengan suara yang dalam dan lembut, berbicara. "Aku tahu siapa dirimu, Siti. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku bisa membantumu mengubah hidupmu. Tetapi, ada satu syarat. Kamu harus berjanji untuk menjaga hatimu tetap murni, dan tidak membiarkan kebencian menguasai dirimu." Siti tidak bisa berkata-kata. Ia merasa bingung dan terkejut. Bagaimana kamu tahu nama saya? Dan mengapa kamu ingin membantu saya?" Siti berusaha bertanya dengan suara yang gemetar. Harimau putih itu mengangguk pelan, seolah memahami kebingungannya. "Aku telah mengamati perjalanan hidupmu, Siti. Aku tahu betapa kerasnya hidupmu dan betapa seringnya kamu terluka. Namun, aku juga tahu bahwa dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengubah takdirmu. Aku akan memberikanmu kekuatan itu,
Tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membiarkan kebencian atau amarah menguasai hatimu, karena itu akan menghilangkan semua yang aku berikan. Siti terdiam, merenungkan kata-kata harimau itu. Apa yang dimaksud dengan kekuatan ini? Bagaimana mungkin seekor harimau bisa memberinya kekuatan? Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Siti merasakan sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Aku berjanji, kata Siti dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Aku akan menjaga hatiku tetap murni. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dengan itu, harimau putih itu mendekat dan menyentuh kepala Siti dengan cakarnya yang besar. Tiba-tiba, tubuh Siti terasa seperti diselimuti oleh energi yang sangat kuat. Cahaya terang menyinari dirinya, dan Siti merasakan tubuhnya berubah. Kekuatan yang luar biasa mulai mengalir ke dalam dirinya, membuatnya merasa lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih penuh dengan semangat hidup. Ia merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi pada dirinya. Ini adalah kekuatan yang aku berikan kepadamu, Siti. Kekuatan untuk mengubah hidupmu dan membantu orang-orang di sekitarmu. Tapi ingat, kekuatan ini akan menghilang jika kamu melupakan janji yang telah kamu buat, kata harimau putih itu. Siti merasa seolah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Terima kasih, kata Siti, suaranya bergetar karena kebahagiaan yang tak terkatakan. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih banyak, harimau putih itu sudah menghilang ke dalam hutan yang gelap. Siti merasa sedikit bingung, tetapi juga sangat terinspirasi. Ketika Siti kembali ke desa keesokan harinya, hidupnya mulai berubah. Meskipun ia tidak langsung merasakan perubahan besar, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada di depannya. Ia mulai belajar membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan alami yang ada di hutan, dan hasil kerajinannya mulai dikenal di desa. Orang-orang mulai membeli barang-barang yang ia buat, dan dalam waktu singkat, usaha kecilnya berkembang pesat. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, Siti tidak melupakan pesan yang diberikan oleh harimau putih. Ia selalu berusaha menjaga hatinya tetap murni dan tidak membiarkan kebencian menguasai dirinya. Ketika ayahnya yang dulu sangat bengis datang mencari Siti, ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia mencoba untuk mengajarkan ayahnya untuk berubah dan melihat kehidupan dengan cara yang lebih baik. Proses perubahan dalam diri ayahnya sangat lambat, tetapi Siti tidak pernah menyerah. Ia terus menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada ayahnya, meskipun seringkali ia merasa kecewa. Dengan waktu, ayahnya mulai membuka hati, dan akhirnya ia mulai menghargai dan mencintai Siti. Meskipun ia tidak pernah bisa menghapuskan rasa sakit yang telah ditinggalkan oleh ayahnya, Siti merasa bahwa ini adalah langkah penting menuju penyembuhan. Usaha Siti berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan keuntungan yang besar dari kerajinan tangannya. Namun, meskipun kesuksesan materi mulai datang, Siti tidak merasa bangga atau sombong. Ia terus bekerja keras dan berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia membuka sekolah untuk anak-anak yatim piatu dan rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu. Ia juga memberi pelatihan bagi mereka yang ingin belajar keterampilan kerajinan tangan. Siti tidak hanya menjadi kaya dalam hal materi, tetapi juga kaya dalam hal kebijaksanaan dan kasih sayang. Nama Siti semakin terkenal, dan ia menjadi simbol perubahan dan harapan bagi banyak orang. Setiap bulan, ia kembali ke hutan untuk menemui harimau putih, sang penjaga hutan, yang memberinya kekuatan dan kebijaksanaan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Siti kembali ke hutan, ia melihat harimau putih itu menunggu di tempat yang sama. Harimau itu menatap Siti dengan penuh kebanggaan dan berkata, "Kamu telah membuktikan dirimu, Siti. Kamu tidak hanya menjadi kaya, tetapi juga bijaksana. Kamu telah mengubah banyak kehidupan, dan itu adalah hal yang lebih berharga daripada kekayaan apapun." Siti meneteskan air mata kebahagiaan. "Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih padamu, penjaga hutan. Tanpamu, aku tidak akan tahu bagaimana rasanya hidup dengan kedamaian," katanya dengan suara penuh syukur. Dengan satu lompatan yang anggun, harimau putih itu menghilang ke dalam hutan yang lebat, meninggalkan Siti dengan hati yang penuh kedamaian dan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Sejak saat itu, Siti tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam hal kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian.
Kisah Siti menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan setiap orang bahwa dalam hidup, tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang penuh cinta dan kebaikan.